setelah saya mendapat uang ganti rugi, suatu sore saya pergi. Ketika saya pulang, di depan rumah saya ada yang kasih piloks warna merah tanpa izin, tanpa apa. Karena saya nggak tahu, saya beli lagi piloks warna tembok saya cat lagi karena menurut saya masalah keamanan. Kita nggak tahu itu tanda silang merah itu siapa yang pasang. Jangan-jangan tukang gambar maling bisa aja, kan kita nggak tahu, nggak ada bedanya. Saya itu kira nggak izin ya Pak? Nah, ya, seharusnya kalau memang betul dari yang pemangku hajat untuk membuat jalan tol, dia bisa lah minta izin sama yang punya rumah, tinggalkan surat sama saya untuk bahwa rumah ditandai untuk keperluan A, B, C, D. Saya kira bisa, mudah gitu. Ya oke, assalamualaikum, ketemu lagi bersama Andang Trip Report. Kali ini saya kembali berada di perumahan Wisma Cakra di kawasan Limo Depok. Saya akan bertemu salah satu warga yang sudah mendapat ganti rugi namun masih tetap tinggal di sini. Yuk kita temui Bapak Nino. Ini kan yang bekas di silangnya itu. Ya ini saya piloks lagi. Malah Bapak hapus ya, habis ada. Ya nggak bilang-bilang, saya nggak tahu. Kalau memang kebutuhannya memang benar kan saya kasih aja. Iya. Ini tingkat berapa rumah Pak? 2 cuma. Oh cuma tingkat 2. Dikunci ya Pak? Kita ini udah terkatung-katung sejak tahun 2008 pertama kali diberitahu, hingga sekarang ini kan udah 13-14 tahun. Lama. Iya. Baru dapat uang ganti rugi gitu kan. Kalau Bapak sendiri udah dapat Pak ya? Saya sudah. Saya akhir Juli. Kan? Akhir Juli ya. Kenapa belum pindah Pak? Ya sebelum rumahnya belum siap, masih dalam tahap renovasi. Nggak, ya mungkin 1 bulan lagi deh paling lama saya akan pindah juga. Sudah diberi surat Pak ya, pemberitahuan supaya mengosongkan? Sudah seperti ya ini masalah surat nih. Seperti yang dulu-dulu juga gitu, setiap tahun saya dapat surat tapi nggak pernah ada follow up, jadi saya anggap surat yang datang ke saya juga saya anggap seperti yang kemarin itu aja. Belum ada kepastian, saya juga tenang-tenang aja kalau saya sih. Dari dulu hampir setiap tahun itu ada surat dengan kop P2T lah, PU lah, apa itu ganti-ganti lah, intinya bahwa disuruh menyiapkan apalah sertifikat, disuruh siapin IMB, suruh siapkan apa, kadang-kadang udah kalau dihitung tuh saya ngumpulin fotokopi sertifikat ke kelurahan tuh mungkin udah 5 apa 6 kali gitu. Ya sejak tahun 2010 itu mungkin ya. Tapi hampir saya pastikan bahwa hampir setiap tahun selalu ada pemberitahuan seakan-akan bahwa kita akan segera dibebaskan gitu. Sehingga ya lihat keadaan rumah saya seperti ini, setiap tahun saya mau rawat, ada lagi surat sehingga kan nggak rasanya tuh gimana gitu ya, mau ngerawat rumah yang nggak tahu penggantiannya seperti apa gitu. Waktu itu ya, setiap tahun seperti itu yang kita rasakan. Dan memang sih dari perundang-undangan gitu saya kira sudah dibuat sudah sangat baik ya, bagus. Yang jadi masalah memang masalah pelaksanaannya aja. Iya, gimana? Ya banyak lah, jadi seperti sekarang gini, setelah dibayar gitu seakan-akan saya ini bukan lagi pemilik dari rumah ini. Padahal kalau menurut yang saya rasakan gitu. Sejak tahun 2008 saya sudah merasa bukan pemilik rumah ini lagi gitu. Karena seandainya kalau saya pemilik rumah, just in case saya butuh uang, saya mau jual rumah ini, saya bisa kan lakukan itu. Tapi ini kan faktanya tidak bisa seperti itu. Artinya saya bukan pemilik rumah ini lagi gitu. Itulah Pak yang dirasakan. Kita kan nggak tahu, orang namanya kebutuhan dana itu kan bisa ada setiap tahun, setiap saat bahkan. Itu karena berlarut-larut nih kita nggak tahu dampak psikologisnya
kerugian imaterialnya itu menurut saya tidak tergantikan. 14 tahun itu nggak tergantikan oleh penggantian yang sudah saya terima. Hanya dihitung dari secara nilai ekonomis ya saya kira ya memang, tapi memang saya tahu kesulitannya. Saya ngerti kesulitannya untuk membuat peraturan itu akan sulit gitu. Tapi saya kira seharusnya implementasi dari undang-undang yang ada ini seandainya bisa dijalankan dengan baik, pasti akan baik. Benar. Setelah saya mendapat uang ganti rugi, suatu sore saya pergi. Ketika saya pulang, di depan rumah saya ada yang kasih piloks warna merah tanpa izin, tanpa apa. Karena saya nggak tahu, saya beli lagi piloks warna tembok saya cat lagi karena menurut saya masalah keamanan. Kita nggak tahu itu tanda silang merah itu siapa yang pasang. Jangan-jangan tukang gambar maling bisa aja kan, kita nggak tahu, nggak ada bedanya. Saya itu kira nggak izin ya Pak? Nah, ya, seharusnya kalau memang betul dari yang pemangku hajat untuk membuat jalan tol, dia bisa lah minta izin sama yang punya rumah, tinggalkan surat sama saya untuk bahwa rumah ditandai untuk keperluan A, B, C, D. Saya kira bisa, mudah gitu. Tapi kan ini arogansi dari pelaksana ini saya kira perlu dipahami lah gitu. Bukan dipahami, yang perlu diperiksa lagi lah sama yang tingkat yang lebih atas. Ya rencananya sih mau pindah ke Cinere juga gitu, nggak terlalu jauh. Tapi samping itu juga saya mau pindah masuk Jakarta gitu, cuma lebih dekat. Ya supaya lebih masuk lah ke Jakarta. Luasnya berapa? Luas tanah saya ini 400 meter. 400. Dengan luas bangunan tuh mendekati 270 lah. Ini full kena semua Pak? Full kena semua. Makanya saya sudah mendapat penggantian. Ini komplek perumahan. Ketika didirikan sebagai komplek perumahan, itu kan peruntukannya lahan di daerah sini adalah untuk perumahan. Walaupun dalam undang-undang berikutnya DPR sudah mengetok bahwa ini sudah diubah misalkan menjadi untuk peruntukan yang lain. Harusnya kita semua di sini diberitahu. Ke satu, bukan hanya melalui koran saya kira, karena kita ini yang terkena langsung gitu. Saya kira nggak cukup hanya dengan koran gitu. Pemberitahuan di koran itu kita sudah dianggap sudah harus tahu. Nggak bisa itu menurut saya. Terus dengan dibangunnya jalan tol ini perumahan kan menjadi rusak sebetulnya karena jalan tol itu dekat sekali. Dampak ini untuk rumah-rumah yang di pinggir jalan tol itu seperti apa? Jadi saya kira seharusnya pihak pembangun jalan tol atau bahkan pemilik jalan tolnya ini itu adalah komunikasi lah gitu ya dengan di sini, sehingga di sini nggak semua orang nggak bingung nanti jalan tol gimana, nanti rumah kita jadi seperti apa. Itu kan semua pertanyaan yang sangat wajar disampaikan oleh pemilik rumah yang nggak terkena lahan. Harus dijelaskan gitu. Ya saya kira harus dipaparkan dengan baik dan jelas gitu, transparan lah gitu. Intinya tuh transparansi dan nggak perlu ditakuti. Kenapa? Karena mereka kan semua dilindungi undang-undang. Jadi nggak perlu takut dan jangan memanfaatkan undang-undang hanya untuk menekan rakyat gitu, menurut saya itu. Karena sebetulnya kan ada haknya rakyat juga di sini. Iya betul. Kayak gini sekarang di sini, di sebelah sini ini rumah ini setengah kena terpotong. Dan rumah sebelahnya gimana? Iya. Ketika nanti dibangun, katanya di sini mau dibangun jalan pendamping gitu ya. Jadi jalan Pendowo itu akan dibelokin masuk ke dalam komplek. Nah, nanti gimana keadaan rumah yang tadinya dalam komplek yang tertutup, nyaman untuk tempat tinggal, nanti jadi tempat mobil seliweran yang ramai. Memang mungkin akan bisa ada bantahan bahwa nanti kan akibatnya misalkan nilai rumahnya akan naik. Kadang-kadang orang tidak menilai rumahnya, dia punya tempat tinggal, bukan nilai harganya. Kadang-kadang orang pengen tempat tinggal gitu, bukan nilai uangnya yang dipinginkan sama orang. Lingkungan juga. Ya, itu yang kadang-kadang suka nggak bisa dihargai gitu. Benar. Ya, mungkin ada baiknya lah TLKJ atau pembangun jalan tol ini berdialog lah sama warga di sini. Kemarin bukannya udah Pak RW-nya tapi sama Pak RT. Saya kira belum, waktu yang di kelurahan. Di kelurahan itu ya itu
bukan dialog, itu malah dialog untuk masalah pembebasan lahan saya kira ya. Bukan masalah nanti jalan tolnya mau dibangun seperti apa. Dampaknya terhadap rumah-rumah yang dekat sekali ini seperti apa. Mau dibangunnya tuh bagaimana. Mungkin kan kita bisa, warga di sini bisa membuat, oke, nanti kita mau buat tembok atau mau dibuat apa supaya bising, debu bisa berkurang. Itu kan terdampak sebetulnya. Apa yang mereka dapat dari jalan tol sekarang? Selain nilai ekonomi yang katanya naik, orang mereka sebenarnya nggak mau pindah misalkan, mereka ingin tinggal di sini. Kan jadinya malah yang ada bukan keuntungan, yang ada kerugian menurut mereka. Mau diganti berapapun nggak bisa pemerintah menilainya. Saya kira gitu, Pak. Ya, demikian penelusuran saya di kawasan Wisma Cakra Limo Depok. Semoga informasi ini bermanfaat. Nantikan video-video eksklusif dari Endang Trip Report berikutnya. Tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.